siapa yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak bangkit berdiri. Nah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar belajarnya makin tumbuh semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan menghitung dari 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah tahu ya lagu Garuda Pancasila dan sudah hafal semuanya. Nah, tapi di sini ibu akan sedikit menjelaskan makna dari lagu Garuda Pancasila. Nah, makna dari lagu Garuda Pancasila adalah memberikan pesan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mempunyai semangat dan rasa bangga kepada negara kita sendiri. Dan juga, selain rasa semangat dan rasa bangga, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memegang teguh dasar negara kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga, kita harus punya rasa semangat juang, seperti para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk bangsa kita, seperti itu. Nah, ibu akan berikan contohnya kepada anak-anak. Contohnya, untuk anak-anak adalah, misalnya saat bangun tidur pagi. Nah, anak-anak harus sudah punya semangat tuh. Semangat untuk mandi, semangat untuk pergi ke sekolah, semangat untuk memakai pakaian yang rapi, pergi sekolah dengan tepat waktu. Nah, itu adalah contoh sederhana yang perlu anak-anak terapkan setiap harinya. Seperti itu. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tema 3 tentang kerukunan dalam masyarakat dan juga subtema 3 tentang cara menjaga kerukunan dan pembelajaran 4. Baik. Di sini ibu mau tanya terlebih dahulu, adakah di antara anak-anak yang tahu apa sih itu lembaga? Tidak tahu? Baik, ibu akan jelaskan. Nah, jadi lembaga merupakan tempat atau wadah orang-orang berkumpul, bekerja sama, secara berencana, terkendali, terorganisasi, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, setelah mendengarkan sedikit penjelasan tentang lembaga ini tadi, adakah contoh yang terlintas dari pikiran anak-anak? Baik, jadi contohnya itu adalah tempat di mana anak-anak belajar setiap hari. Tempat anak-anak menuntut ilmu setiap harinya itu di mana? Betul sekali, di sekolah. Nah, jadi ibu akan menjelaskan apa sih itu sekolah? Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di mana peserta didik dilatih secara moral dan etika untuk menunjang masa depannya kelak. Nah, itu yang dimaksud dengan sekolah. Jadi, selain lembaga formal, lembaga pendidikan formal, ada juga nih lembaga pendidikan non formal. Ada yang tahu apa itu pendidikan non formal? Nah, lembaga pendidikan non formal yaitu lembaga pendidikan dari suatu lembaga pendidikan yang di luar dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada yang tahu apa? Nah, jadi lembaga pendidikan non formal ini adalah seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus matematika. Nah, itulah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal. Nah, kenapa sih disebut dengan lembaga pendidikan non formal? Karena lembaga pendidikan non formal ini adalah lembaga pendidikan yang tidak memiliki kurikulum dan masa bimbingan belajarnya itu tidak lama seperti lembaga pendidikan formal. Nah, lembaga pendidikan formal ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum yang jelas dan juga memiliki jenjang seperti jenjang SD, SMP, dan SMA. Itulah dua perbedaan dari jenis lembaga pendidikan ini tadi. Selanjutnya, ada juga nih lembaga pendidikan informal. Ada yang tahu lembaga pendidikan informal? Selain pendidikan yang didapat dari
sekolah, dan dari masyarakat, pendidikan itu didapat dari mana lagi coba? Ada yang tahu? Benar, dari keluarga. Nah, jadi pendidikan yang didapat dari keluarga itulah yang disebut dengan lembaga pendidikan informal, seperti itu. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu bagi jadi 3 kelompok. Nah, di sini tugas kalian adalah silahkan kalian amati gambar yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kalian amati gambar tersebut, jenis pendidikan apa yang ada di dalamnya. Kemudian anak-anak tuliskan, dan anak-anak tuliskan artinya juga. Arti dari lembaga pendidikan yang ada di gambar tersebut, seperti itu. Silahkan dikerjakan, dan Ibu akan beri kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan diskusi dengan anggota kelompoknya. Baik, dikerjakan benar-benar ya, diamati benar-benar gambarnya. Ayo anak-anak, kerjakan tugasnya, diskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian akan kita lihat jawaban dari kelompok mana yang paling benar. Waktu tersisa 1 menit. Baik, Ibu rasa waktu kita sudah habis ya dalam mengerjakannya. Ibu akan mengambil kertas jawaban kalian. Wah, jadi yang Ibu dapatkan di sini adalah dari kelompoknya si Andri. Jadi kelompoknya Andri itu menjawab dengan benar. Jadi jawaban yang ada di gambar ini sangat jelas dijelaskan oleh kelompoknya Andri. Silakan tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, jadi Ibu rasa sebagian dari kalian sudah mengerti ya apa itu lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Baik, jadi kita akan lanjut mengenai materi hari ini. Nah, tadi kan selain di sekolah, masyarakat, dan keluarga, apakah kita perlu menerapkan hidup rukun? Benar sekali. Ada yang tahu alasan kenapa kita perlu menerapkan hidup rukun? Ada yang tahu? Benar sekali, agar kita hidupnya damai, agar kita punya banyak teman, agar kita tidak mempunyai musuh. Benar sekali jawaban kalian. Nah, jadi alasan kenapa kita harus selalu menerapkan hidup rukun, yang pertama, agar kita menjadi warga negara yang selalu damai, seperti harapan para pahlawan kita dahulu. Nah, di sini juga kenapa kita harus hidup rukun, agar kita terhindar dari perpecah belahan dan juga dihindarkan dari permusuhan, seperti itu. Baik, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh tindakan, apakah tindakan tersebut mencerminkan hidup rukun atau tidak, dan anak-anak akan menebaknya. Apakah paham? Baik. Nah, yang pertama, Budi membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Apakah ini tindakan hidup rukun? Betul. Yang kedua, Budi membantu adiknya memperbaiki rantai sepedanya. Apakah ini contoh penerapan hidup rukun? Benar sekali. Selanjutnya, Budi dan Tuti berkelahi karena merebutkan mainannya. Apakah ini contoh tindakan hidup rukun? Benar sekali. Bukan ya. Jadi yang ketiga ini tadi bukan contoh penerapan hidup rukun. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, Angel dan Elita berkelahi karena memakai baju yang sama. Karena Elita tidak suka Angel memakai baju yang sama seperti punya Elita. Apakah ini contoh penerapan hidup rukun? Benar, tentunya tidak ya anak-anak.
Wah, hebat sekali. Jadi, Ibu rasa anak-anak Ibu semua sudah mengerti ya contoh penerapan hidup rukun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu rasa anak-anak semua yang ada di sini bisa menerapkan hidup rukun di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan juga di keluarga. Bisa menerapkan hidup rukun? Bisa, bagus. Selanjutnya, tugas kalian di rumah adalah silahkan kalian cari 10 contoh penerapan hidup rukun yang ada di lingkungan masyarakat, di rumah, dan juga di sekolah. Silahkan anak-anak catat terlebih dahulu tugasnya. Tugasnya, silahkan anak-anak cari 10 contoh penerapan hidup rukun di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Apakah sudah paham mengenai tugas untuk di rumahnya? Bagus. Nah, tugas ini akan kita kumpulkan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti itu. Baik. Mengingat waktu yang sebentar lagi menunjukkan jam istirahat, maka kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Baik, semuanya bangkit berdiri. Seperti biasa, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa, selamat pagi.